Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Syaputri dari kelas B Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai review jurnal penelitian internasional, yaitu yang berjudul Moral Value Inventory for Muslim Adolescent. Kemudian penulis dari jurnal ini yaitu Sahlah Abdullah, Amla Salih, Zuria Mahmud, dan Saedah Abdul Ghani. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2010. Keyakinan yang dianut oleh suatu kelompok kohesif secara sosial tentang salah dan benar dalam perilaku manusia. Remaja Muslim di Malaysia yang tidak memiliki nilai moral tentu akan menghadapi krisis moral dan akan berdampak terlibat dalam penyakit sosial. Berdasarkan laporan media setempat menyebutkan bahwa persentase penyakit sosial di antara remaja ini terus meningkat, sehingga perlu dibangun instrumen untuk mengukur nilai-nilai moral remaja Muslim di Malaysia. Kemudian, teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pertama ada menurut Amla tahun 2008 menjelaskan bahwa moral merupakan nilai standar yang berperan sebagai sistem kepercayaan batin dan dapat mengatur tingkah laku manusia. Kemudian, Kohlberg menyebutkan 3 tingkat perkembangan moral, yaitu tentang prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Selanjutnya, Syekh Muhammad Naqib Al-Atas tahun 1995 menyebutkan elemen fundamental dari pandangan luar diri dan sistem nilai yang disampaikan dan memiliki makna sebagai kebajikan, kebebasan atau ikhyar, dan kebahagiaan. Hal ini dimaksudkan untuk 2 hal, yaitu tentang baik dan buruk. Sedangkan filsafat Islam menyebutkan bahwa kebebasan berkaitan dengan nilai-nilai moral, kebijakan yang mencerminkan tindakan atau kebiasaan yang disebut dengan akhlak. Metode penelitian dalam jurnal ini menyebutkan bahwa populasinya adalah remaja Muslim, kemudian subjeknya adalah 107 laki-laki dan perempuan yang usia 13 hingga 18 tahun. Desain penelitian dalam jurnal ini yaitu metode campuran, yaitu dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Alat ukur yang digunakan adalah pengembangan inventarisasi melalui pendekatan kualitatif. Ini melibatkan dosen psikologi, konseling, pendidikan moral, pendidikan Islam, dan pandangan dunia Islam dalam focus group discussion, serta menggunakan kuesioner berdasarkan skala MVMA, yaitu tentang kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan nilai reliabilitas sebesar 0,95 yang berarti sangat baik dan validitas untuk subskala berkorelasi signifikan berkisar nilai antara 0,36 sampai 0,72 dengan P kurang dari 0,01. Struktur faktor diidentifikasi menurut jumlah item memiliki muatan tinggi, yaitu bernilai antara 0,413 sampai 0,657. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa alat ukur inventory MVIMA dapat dikembangkan untuk mengukur moral remaja Muslim melalui 3 dimensi, yaitu spiritualitas, personal, dan nilai sosial. Kemudian kritisi jurnal, yaitu yang pertama, penelitian menggunakan teori detail mulai dari perspektif psikologi dan Islam. Kedua, selain melakukan penelitian juga sekaligus mengembangkan alat ukur. Ketiga, dalam penelitian ini kurang menjelaskan secara
detail permasalahan dan fenomena moral pada subjek. Juga tidak menyebutkan dan menjelaskan hasil nilai moral subjek, yaitu tinggi rendahnya. Itu tidak disampaikan dalam penelitian ini. Diharapkan penelitian ini dapat melakukan pemeriksaan item untuk memaksimalkan pengembangan alat ukur sebagai upaya menguji model penelitian dalam pandangan Islam. Selanjutnya, replikasi jurnal yang dapat diterapkan di Indonesia yaitu mengenai hubungan keharmonisan keluarga dan pendidikan Islam dengan moralitas remaja dalam menghadapi era disrupsi. Latar belakang permasalahannya, era disrupsi adalah suatu perubahan besar yang dapat mengubah suatu tatanan kehidupan manusia, salah satunya mengenai perkembangan teknologi digital. Renal Kasali dalam bukunya mengenai disruption tahun 2017 menjelaskan mengenai perubahan ini diawali dengan hal kecil yang sangat kecil hingga terabaikan dan akan berdampak pada sesuatu yang besar. Tentu hal ini akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya yaitu kemudahan dalam mengakses apapun, memperoleh informasi yang terlalu banyak dan bias, tidak tersaringnya informasi dengan baik, dan akan berdampak pada mudahnya mendapat yang berupa kekerasan, pornografi, dan kriminalitas. Remaja sebagai generasi milenial akan dihadapkan dengan era disrupsi. Ini perlu diperhatikan agar hal tersebut tidak terjadi kemerosotan moral. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara keharmonisan keluarga dan pendidikan Islam dengan moralitas remaja dalam menghadapi era disrupsi. Selanjutnya, grand teori yang digunakan yang pertama menurut Chaplin tahun 2001 mengenai moral adalah hal yang menyinggung akhlak, tingkah laku yang susila, ciri-ciri seseorang dengan perilaku pantas dan baik, menyinggung hukum, adat istiadat, dan kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Kedua yaitu Zainun dalam Muniryanto dan Suharnan tahun 2014 mengidentifikasikan bahwa keharmonisan keluarga merupakan kondisi dalam keluarga di mana anggota di dalamnya bisa berhubungan secara serasi dan seimbang, saling memuaskan kebutuhan anggota lainnya, serta dapat memperoleh pemuasan atas segala kebutuhannya. Keharmonisan keluarga merupakan adanya komunikasi aktif di antara mereka, terdiri dari orang tua, bapak dan ibu, serta anak. Menurut Abdul Khair tahun 2009 menjelaskan tujuan utama pendidikan Islam adalah untuk menciptakan insan yang sempurna, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan pendidikan Islam ini dianggap sebagai benteng kepribadian, memberi penjelasan kehidupan untuk berkontribusi pada berkah dunia. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitiannya adalah korelasional. Populasinya adalah siswa Madrasah Sanawiyah Cintamulya Lampung Selatan. Sampelnya adalah sebanyak 78 siswa. Sampel diambil menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu proportional stratified random sampling, dan metode pengumpulan data menggunakan skala Likert yaitu skala keharmonisan keluarga, pendidikan Islam, dan juga moralitas. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi. Sekian presentasi dari saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.